Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sunil Wajamur. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya kemarin, yaitu part 1. Untuk yang sekarang yaitu part 2, melanjutkan tutorial kemarin. Untuk saat ini kita akan melakukan sterilisasi dulu untuk botol bibit media jamur tiram F3. Kenapa perlu disterilisasi? Karena fungsinya untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam botol, sehingga nantinya botol-botol yang akan dimasukkan bibit F3F jamur tiram akan benar-benar bersih dari berbagai macam bakteri. Nah, di sini kita pakai drum yang sudah diisikan air sebanyak 2 kaleng. Drum ini sudah kita sesuaikan untuk sterilisasi backlog dan juga bisa untuk sterilisasi botol seperti ini. Nah, jangan lupa kita siramkan sedikit air agar nanti air tersebut masuk ke dalam botol. Kita perlukan hanya sedikit saja, fungsinya agar nanti saat mendidih, air yang ada di dalam botol atau air yang masuk ke dalam botol itu bisa mematikan kuman-kuman yang ada di dalam botol tersebut, sehingga cukup sedikit saja air yang dimasukkan. Nah, untuk tahap ini kita lakukan penutupan ke dalam drum atau pada drum. Kita di sini pakai medianya yaitu karung bekas. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, kalau misalkan ada karung bekas nanti bisa dipakai untuk penyetiman seperti ini. Usahakan saat penyetiman benar-benar tertutup rapat. Di sini kita menggunakan karet ban untuk talinya. Dan juga di sini kita pakai plastik juga, menghindari adanya kebocoran dari uapnya, sehingga nanti diharapkan saat penyetiman benar-benar steril. Nah, seperti itu. Kita kasih karet lagi agar tidak ada celah-celah udara yang keluar, agar nanti saat sterilisasi bisa sempurna. Kita dobeli lagi dengan karet yang lebih kuat. Nah, setelah semua sudah tertutup rapat, baru kita bisa lakukan pembakaran atau pengapian. Di sini kami pakai kompor jos atau biasa kompor yang biasa digunakan untuk penggorengan
nasi goreng seperti ini. Api kita sesuaikan. Untuk yang pertama itu kita besarkan selama kurang lebih 20 menit. Nanti setelah 20 menit drum dalam kondisi sudah panas, kita kurangi pengapaiannya hingga nanti 10 menit terakhir kita matikan, dan jangan dibuka dulu, nunggu sampai 20 menitan baru nanti bisa kita buka. Nah, setelah proses sterilisasi sudah selesai, kita buka dan kita taruh di dalam wadah yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa saat menunggu botol-botol itu dingin terlebih dahulu, baru nanti bisa kita isikan media gabah yang sudah kita campurkan dengan bahan-bahan yang sudah kita sesuaikan seperti tutorial kemarin, yaitu di part 1. Di sini kita memakai gabah, kemudian serbuk gergaji, kemudian juga bekadul. Setelah itu kita campur. Nah, nanti apabila masih terasa kering, bisa kita tambahkan yaitu tetes tebu yang sudah kita campurkan air. Kita masukkan sesuai dengan standar kita, yaitu jangan sampai terlalu basah dan juga jangan sampai terlalu kering, jadi tengah-tengah. Nah, kalau sudah kita isikan sampai penuh, baru nanti bisa kita ketuk-ketukan sesuai seperti contoh, dan kita masukkan kapas dan juga langsung kita balut dengan plastik plastik backlog atau bisa disebut sebagai plastik PE, plastik tahan panas. Nah, fungsi dari kapas sendiri itu sebagai penyaring air, diharapkan nanti air tidak akan rembes ke dalam botol. Di sini kita memakai 2 media botol dan juga media plastik untuk pengemasan bibitnya. Kalau semua sudah selesai, kita wadahi. Sekarang kita lakukan sterilisasi tahap 2, yaitu sterilisasi bakal calon bibit F3 jamur tiram. Langkahnya seperti ini. Untuk takaran air sama seperti yang di penyetipan pertama, yaitu penyetipan botol. Kita gunakan kurang lebih 2 kaleng. Kita taruhkan seperti itu. Untuk penyeterilisasian hampir sama seperti yang pertama, yaitu sterilisasi botol. Untuk sterilisasi tahap 2 ini kita membutuhkan waktu agak lebih panjang, yaitu kisaran 45 menit dengan pengapian yang sudah disesuaikan, yaitu yang pertama kita besarkan dulu pengapiannya, kemudian untuk 30 menit kita kurangi untuk pengapiannya, baru nanti kalau sudah
kita matikan kompornya dan tunggu 10 menitan, baru nanti bisa kita buka dan kita dinginkan, atau bisa kita tunggu hingga 1 malam menunggu untuk benar-benar calon bibit F3 jamur tiram dingin. Nah, ini contoh bibit F3 jamur tiram yang sudah jadi untuk kemasan botol dan juga kemasan plastik seperti ini. Untuk yang ini bakal calon bibit F3, ini media F2 nya. Media F2 itu untuk meselum itu benar-benar bagus, jalannya cepat, makanya untuk sterilisasi untuk bibit jamur F3 harus benar-benar matang sempurna agar nanti saat jalannya meselium itu bisa merambat lebih cepat. Nah, untuk tahap ini jangan lupa kita pakai alkohol untuk menghindari berbagai macam bakteri, dan jangan lupa juga untuk botolnya kita semprotkan dengan hand sanitizer atau alkohol, dan juga bisa kita pakai spiritus seperti itu. Nah, untuk menuangkannya, karena kami pakai plastik, untuk bibit F2 nya harus pelan-pelan saat memasukkannya ke botol agar bibit tidak tumpah-tumpah ke lantai. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang bisa memberikan solusi agar bibit tidak tumpah saat dimasukkan ke botol, mungkin bisa komen di kolom komentar. Soalnya kami juga masih belum bisa membuat alat yang bagaimana untuk peletakan bibit F2 plastik ke dalam bibit F3 ke dalam botol agar tidak tumpah. Karena di sini kami banyak sekali bibit-bibit yang tumpah, akibatnya mubadir atau sia-sia. Nah, seperti itu, usahakan kita memisahkan bibit agak banyak sampai ke leher botol. Nah, untuk tahap ini kita pakai yang media plastik. Kita isikan bibit kisaran 1/2 dari banyaknya bakal calon bibit jamur tiram F3 seperti ini. Nah, kalau sudah terisi semua, baru nantinya kita kasih tisu untuk sebagai celah udara yang masuk atau sebagai filter penyaringannya, baru nanti bisa kita letakkan ke dalam tempat yang sudah kita sediakan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung channel kami. Semoga sedikit pengalaman saya ini dapat membantu sahabat dalam terjun di dunia wirausaha. Dari sini luar jamur cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.